Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fisika Mekanika 09 akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli pada pesawat. Anggota kelompok 1 itu ada Damian Raka Maismora Halomuan, Febrian Hadinata, Muhammad Rafi Herdiana, Nadif Prasasta, dan saya Narinda Niswatu Rafiqah. Outline yang akan dibawakan itu ada pendahuluan, dasar teori, prinsip hukum Bernoulli pada pesawat terbang, aplikasi hukum Bernoulli pada pesawat terbang, dan kesimpulan. Pendahuluan. Aerodinamika merupakan ilmu fisika yang berhubungan dengan gerakan udara, gas, atau gaya yang bekerja pada benda padat saat bergerak melalui gas atau saat gas yang mengalir mengenai benda padat. Tahu dapat kita simpulkan bahwa aerodinamika adalah ilmu tentang gaya-gaya yang terlibat dalam pergerakan udara, termasuk gaya angkat dan gaya hambat. Hukum Bernoulli adalah prinsip dasar dalam aerodinamika yang menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran udara dengan tekanan yang dihasilkan oleh aliran udara tersebut. Semakin tinggi kecepatan aliran udara, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin rendah dan sebaliknya. Pada pesawat terbang, aerodinamika sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena aerodinamika mengontrol gaya-gaya yang terlibat dalam pergerakan pesawat. Salah satunya itu adalah gaya angkat. Nah, gaya angkat ini berhubungan dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli berperan dalam menghasilkan gaya angkat pada pesawat terbang. Ketika pesawat bergerak maju di udara, aliran udara pada bagian atas sayap pesawat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan bagian bawah sayap pesawat. Hal ini menyebabkan tekanan udara di atas sayap akan menurun dan tekanan udara di bawah sayap akan meningkat, sehingga menghasilkan gaya angkat. Contoh seperti ini, aliran udara di atas sayap dia lebih cepat, sehingga tekanannya lebih rendah. Dan aliran udara di bawah sayap ini lebih rendah, sehingga tekanannya menjadi tinggi dan akhirnya menyebabkan gaya angkat. Namun, tidak hanya hukum Bernoulli dan gaya angkat yang berperan dalam aerodinamika pesawat terbang. Terdapat prinsip-prinsip aerodinamika lainnya seperti gaya hambat, momentum, dan kestabilan yang memengaruhi kinerja pesawat terbang. Oleh karena itu, pemahaman aerodinamika dan hukum Bernoulli sangat penting. Pemahaman ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain pesawat terbang secara keseluruhan, seperti untuk bentuk badan pesawat dan bentuk sayap pesawat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadif Rafif Prasasta dengan NPM 2206061854 akan menjelaskan dasar teori hukum Bernoulli pada PPT kali ini. Jadi, ada seseorang bernama Daniel Bernoulli. Dia mengumumkan pendapat bahwa ketika terdapat suatu aliran fluida dengan kecepatan yang tinggi, maka tekanannya rendah, dan jika sebaliknya atau dengan kecepatan yang rendah, maka tekanannya tinggi. Nah, kita bisa lihat pada gambar di kanan ada sebuah pipa non homogen, pipa non homogen. Dengan asumsi dari Bernoulli, dia menyatakan bahwa ini bukan ketetapan, ditentukan sendiri. Kita bisa tunjukkan, bisa menghitungnya. Kalau V2 ada lebih dari V1, maka V2 akan lebih kecil dari V1. Nah, pernyataan ini benar gitu. Nah, kan pasti kenapa nggak apa P2 lebih besar dari P1 gitu. Kalau P2 lebih besar dari P1, maka tekanan pada P2 akan melambat aliran fluida, sehingga harusnya V2 jadi sangat rendah. Tuh. Jadi kalau ketika P2-nya lebih besar dari P1, ya berarti V2-nya harus lebih kecil dari P1. Nah, Bernoulli juga menurunkan persamaan Bernoulli. Nah, dia turunannya dari sini. Jadi diasumsikan bahwa alirannya laminar dan tidak dapat dimanfaatkan serta viskositas yang rendah sehingga dapat diabaikan. Fluida akan merasakan gaya serta mengalami perpindahan, ya kan? Karena dari atas dari bawah ke atas. Dia melakukan perpindahan dari bawah ke atas. Nah, selama gayanya konservatif, maka energi yang terkonversi hanya ke energi potensial dan energi kinetik saja. Di tiap-tiap luasan mereka punya usaha masing-masing karena melakukan perpindahan kan. Definisi usaha adalah gaya dikali perpindahan.
Nah, F1 kali delta L1, di mana F1-nya adalah P1 dikali A1. Berikut juga dengan W2, yang bedanya adalah di negatif. Kenapa negatif? Karena gayanya melawan arah fluida, arah gerak fluida. Nah, terus selain ada dua usaha pada luas, ada juga usaha karena perpindahan, karena perpindahan karena gravitasi, dan gravitasi. Nah, di awal dari Y1 ke Y2 gitu kan. Sehingga negatif MY Y2 menjadi Y1. Nah, ini kenapa negatif juga? Itu karena melawan arah gravitasi. Gravitasi kan ke bawah, tapi si fluidanya naik ke atas. Nah, maka usaha atau usaha total pada aliran fluidanya yaitu W1 ditambah W2 ditambah W3. Ya, sehingga hasilnya ini kemudian disubstitusi ke kaidah usaha dan energi kinetik yang W sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, ini adalah perubahan energi kinetiknya dari V1 sampai ke V2 dan harus sama dengan net usahanya. Nah, karena eh, fluidanya tidak dapat dimanfaatkan sehingga volume di satu harus sama dengan volume di dua gitu. Nah, sehingga dapat disubstitusi M-nya itu adalah rho kali A1 kali L1 atau sama dengan rho dikali A2 kali L2. Lalu dibagi dengan A1 kali L1 per sama dengan A2 kali L2 buat menghilangkan faktor ini. Sehingga di akhir jadinya setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat dan bla 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 bla. Nah, habis itu tinggal dilakukan penataan ulang sehingga jadilah persamaan Bernoulli atau dapat ditulis juga sebagai P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G sama dengan harus konstan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Damian Rakamaiswara Halmuan dengan NPM 220682994 dan kali ini saya akan menjelaskan bagian prinsip hukum Bernoulli dalam aerodinamika pesawat. Jadi, berdasarkan hukum Bernoulli, aliran udara yang lebih cepat akan menghasilkan suatu tekanan yang lebih rendah dibandingkan aliran udara yang lebih lambat. Udara pun memiliki sifat elastis di mana mengakibatkan molekul-molekul udara tersebut untuk selalu bertemu kembali. Dalam konsep aerodinamika pesawat, sayap pesawat dibuat sedemikian rupa di mana bagian atasnya melengkung, sedangkan bawahnya lurus. Hal ini mengakibatkan udara di bagian atas sayap untuk bergerak lebih cepat dikarenakan jarak tempuh bertemu yang lebih jauh. Sehingga bagian atas pesawat akan memiliki tekanan yang lebih rendah dan bagian bawah pesawat memiliki tekanan yang lebih tinggi. Nah, dari perbedaan itu, tekanan inilah yang mengakibatkan timbulnya gaya angkat yang dipergunakan dalam proses terbangnya suatu pesawat. Bentuk dari sayap pesawat dan kemiringannya ini menghasilkan hambatan yang lebih kecil. Berikut adalah visualisasi dari zonasi tekanan pada sayap pesawat. Jadi, berdasarkan hukum Bernoulli, ditemukan bahwa di bawah sayap pesawat memiliki tekanan yang tinggi dan di atas sayap memiliki tekanan yang rendah. Di pada gambar 2, di bawah kiri ini, menunjukkan bahwa gaya yang disebabkan oleh tekanan udara sehingga menghasilkan suatu gaya angkat. Berikut adalah zonasi lagi, dan di bagian atas dari sayap pesawat itu berkontribusi paling besar dalam gaya angkat. Dan dapat dilihat bahwa mayoritas dari perbedaan tekanan ada di bagian depan sayap. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi selain penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat, sayap itu sendiri memiliki komponen tambahan yang menunjang fungsinya pesawat itu sendiri, yaitu adalah flaps. Jadi flaps ini juga menggunakan prinsip Bernoulli dalam penggunaannya. Jadi kita lanjut dulu. Oke, jadi flaps itu yang ini ya, yang ini. Flaps pesawat adalah yang ini. Dia ada komponen tambahan dari sayap itu sendiri. Jadi, flaps itu bisa dibilang sebagai bagian krusial dari pesawat terbang. Kenapa? Karena flaps itu membantu proses lepas landas dan mendarat pesawat agar lebih aman dan lebih lancar gitu. Kemudian, flaps membantu proses lepas landas dan mendarat itu dengan memberikan gaya angkat tambahan pada pesawat. Jadi, dengan hmm, sebenarnya sayap itu sendiri kan sudah memberikan gaya angkat sendiri ya. Namun,
dengan adanya flaps ini, gaya angkat pada pesawat akan bertambah, sehingga dapat membantu proses lepas landas dan mendarat nantinya. Nah, ini adalah mekanisme dari flaps pesawat. Jadi, prinsipnya itu flaps akan menambah luas penampang bagian atas sayap. Jadi, ini di foto yang pertama ini adalah sayap saat flapsnya belum dimunculkan. Dia memiliki luas permukaan seperti ini. Nah, dia sudah memiliki gaya angkat ya di sini ke atas. Dan setelah flapsnya ditambahkan, akan bertambah luas permukaan atasnya menjadi lebih panjang. Gini. Sehingga dengan prinsip Bernoulli, dengan bertambahnya luas permukaan bagian atas ini, kecepatan udara pada bagian atas sayap pun akan bertambah. Jadi di sini velocity-nya akan bertambah. Nah, sesuai dengan hukum Bernoulli, semakin cepat kecepatan udara, maka semakin rendah pula tekanan di atas sayap. Sehingga pressure di sini akan menurun, akan lebih kecil. Sehingga nantinya gaya angkatnya akan semakin bertambah. Gitu. Ya, jadi hal ini mengakibatkan tekanan dari bawah sayap akan lebih maksimal untuk mengangkat pesawat nantinya. Nah, di sini saya selanjutnya akan memberikan contohnya. Oke, jadi selanjutnya, ini ada contoh aslinya dari foto. Jadi, jika suatu pesawat melakukan lepas landas tanpa menggunakan flaps, dia akan membutuhkan landasan yang lebih jauh atau yang lebih panjang. Karena daya angkatnya kan lebih rendah ya, jadi membutuhkan ancang-ancang yang lebih jauh. Sedangkan untuk pesawat yang menggunakan flaps saat lepas landas, dia akan menggunakan landasan yang lebih kecil atau lebih pendek. Kenapa? Karena daya angkatnya akan lebih tinggi dengan adanya flaps itu. Nah, untuk mendarat, proses pendaratan, pesawat yang tidak menggunakan flaps saat mendarat akan lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia posisinya akan lebih menukik. Gini, kira-kira. Karena tidak ada daya angkatnya kurang ya. Nah, sedangkan untuk pesawat yang menggunakan flaps, dia akan lebih aman. Kenapa? Karena nanti posisi pesawatnya akan seperti gambar ini. Dia tidak menukik, tapi condong lebih gini. Gitu. Jadi kalau kita bisa bayangkan, jika tidak menggunakan flaps, roda yang lebih duluan mendarat adalah roda depan. Ini akan berbahaya. Sedangkan jika menggunakan flaps, roda yang akan mendarat duluan adalah yang roda belakang ini, yang ada dua. Gitu. Jadi intinya, flaps itu membantu proses lepas landas dan pendaratan agar lebih sempurna, lebih aman, dan menggunakan landasan yang lebih efisien dengan cara meningkatkan luas permukaan pada bagian sayap atas yang akan berujung meningkatnya gaya angkat dari eh, sayap bagian bawah. Gitu kira-kira. Halo Pak Aditya, perkenalkan lagi aku Febrian dari Teknik Kimia 2022 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 terkait hukum Bernoulli pada pesawat. Lalu untuk kesimpulan, hukum Bernoulli adalah di mana jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang airan fluida ideal. Dalam konteks pesawat, prinsip Bernoulli menjelaskan bagaimana bentuk sayap pesawat, airfoil, menghasilkan daya angkat. Saat pesawat bergerak maju, bentuk sayap menyebabkan udara mengalir lebih cepat di atas sayap daripada di bawahnya. Menurut prinsip Bernoulli, aliran udara yang lebih cepat di bagian atas sayap menciptakan area bertekanan rendah. Sedangkan aliran udara yang lebih lambat di bawahnya menciptakan area bertekanan yang lebih tinggi. Perbedaan tekanan ini menciptakan gaya ke atas yang dikenal sebagai daya angkat yang membantu pesawat terbang. Demikian presentasi dari kita kelompok 5 terkait hukum Bernoulli pada pesawat. Terima kasih.